Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kitab Maleakhi. Nah, kakak ada satu pertanyaan. Siapa yang tahu kitab Maleakhi terletak pada Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Keren sekali! Jadi adik-adik, kitab Maleakhi terletak dalam Perjanjian Lama dan merupakan kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Oke, untuk mengetahui secara jelasnya, mari kita masuk dalam bahasan. Oke adik-adik, untuk mengetahui secara keseluruhan dari kitab Maleakhi, kita harus mengetahui beberapa poin penting, yaitu yang pertama, siapa penulis dari kitab Maleakhi, yang kedua, latar belakang dari penulisan kitab Maleakhi, yang ketiga, struktur dari kitab Maleakhi, dan yang terakhir adalah pokok pemaparan dalam kitab Maleakhi. Itu kita masuk dalam penjelasan pertama, yaitu siapa penulis dari kitab Maleakhi. Oke adik-adik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu siapa penulis dari kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi ditulis oleh Nabi Maleakhi sendiri. Nabi Maleakhi adalah orang Yahudi yang tinggal di Yudea, dan nama Maleakhi mempunyai makna yang sangat mendalam dalam 3 bahasa, yaitu yang pertama Ibrani, Malaki, yang kedua Yunani, yaitu Malachias, dan yang ketiga Latin, Maleakhi, yang artinya adalah utusan atau malaikat Tuhan. Keren kan namanya? Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu latar belakang penulisan kitab Maleakhi. Di dalam kitab Maleakhi berisikan dialog antara Allah dan bangsa Israel. Dan kitab ini ditulis berkisar pada tahun 432 sampai 424 sebelum Masehi. Nabi Maleakhi muncul setelah pembuangan atau setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan atau bebas dari perbudakan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu struktur dari kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi berisikan 2 poin penting, yaitu yang pertama, Allah memberitahukan kejahatan bangsa Israel, dan yang kedua, Allah menentang kejahatan bangsa Israel. Dalam poin penting yang pertama ini ada beberapa penjabarannya, yaitu yang pertama, Allah berfirman kepada bangsa Israel bahwa Ia sangat mencintai dan mengasihi mereka. Namun, tanggapan bangsa Israel berbeda. Mereka kembali bertanya kepada Allah, "Bagaimana cara Engkau mengasihi kami?" Pada bagian ini menunjukkan bahwa sifat angkuh dan keegoisan bangsa Israel. Oke adik-adik, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pencemaran korban bakaran dan murka Allah terhadap para imam. Dalam bagian ini menunjukkan situasi bait Allah, di mana para imam melakukan kesalahan dalam memberikan korban bakaran kepada Allah, atau mereka melakukan hal yang tidak boleh dilakukan dalam korban bakaran. Mereka memberikan korban bakaran berupa domba atau lembu yang terkena penyakit, sehingga murka Tuhan jatuh terhadap mereka. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu Tuhan atau Yahweh marah kepada bangsa Israel karena kawin campur dan perceraian. Pada bagian ini, Allah sangat marah kepada bangsa Israel karena mereka melakukan perceraian. Hal ini sangat dibenci Allah karena hukum cinta kasih, apa yang telah dipersatukan Allah
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oke adik-adik, kita masuk pada poin penting yang kedua, yaitu Allah menentang kejahatan Israel. Dalam poin penting ini ada beberapa penjabarannya. Pada bagian pertama ini, mereka mempertanyakan keadilan Allah, di mana pada saat itu mereka terkena penyakit dan bencana yang membuat mereka sangat menderita. Dan karena bencana tersebut, mereka mempertanyakan keadilan dari Allah. Namun, Allah bersabda kepada mereka bahwa Ia akan memberikan atau mengutus utusannya, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk membebaskan mereka dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pada bagian yang kedua ini, Allah memanggil bangsa Israel. Namun, tanggapan mereka berbeda. Mereka kembali bertanya kepada Allah, "Bagaimana caranya kami kembali kepadamu?" Di sini menunjukkan sifat keegoisan dari bangsa Israel. Namun, Allah menjawab mereka. Mereka tidak perlu memberikan persepuluhan dari hasil yang mereka dapatkan kepada bait Allah. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu di mana bangsa Israel merasa ragu kepada Allah. Mereka melihat bahwa orang yang sangat sombong dan pemalas, mereka mendapatkan hasil yang baik. Namun, mereka yang selalu berdoa dan taat kepada Allah tidak mendapatkan hasil yang baik. Di sini, mereka mempertanyakan, di mana Allah yang baik itu? Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu pokok pembacaan dari kitab Maleakhi. Yaitu yang pertama, besarnya kasih Allah. Yang kedua, hukum Allah terhadap umat pilihan yang tidak menaati firman-Nya. Dan yang terakhir adalah nubuat akhir zaman. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan materi pembahasan tentang kitab Maleakhi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.